Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, NIM 10218828. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada kasus peredaran skincare apa-apa. Ya, kalian tahu kan, sekarang kan banyak orang yang memakai skincare tapi dia nggak tahu itu sudah BPOM apa enggak, sudah aman atau enggak gitu kan. Nah, di sini saya akan membahas tentang itu skincare abal-abal. Yang pertama itu ini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang itu skincare adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan dengan cara digosokkan, dilekatkan, dituangkan dan maksud membersihkan, memelihara maupun menambah daya tarik. Tren mode yang terjadi pada remaja sekarang adalah memiliki kulit wajah yang putih dan glowing tentunya. Hal ini dapat dilihat dari maraknya para remaja yang salah satu mahasiswi yang mencari sarana prasarana untuk memutihkan kulit wajah mereka. Menggunakan skincare pemutih ini adalah hal yang wajar. Sebenarnya skincare pemutih ini mempunyai beberapa maslahat dan mafsadat yang dirasakan oleh pengguna. Skincare abal-abal yang mengandung zat adiktif tentu menjadi salah satu ancaman bagi konsumen para pengguna skincare. Terlebih skincare saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Saat ini banyak sekali beredar skincare yang mengandung bahan yang berbahaya, khususnya seperti skincare abal-abal. Dan di tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan bentuk pelindungan konsumen skincare abal-abal yang mengandung zat aditif ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari bahan kepustakaan. Data ini diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang membuat peredaran skincare abal-abal yang mengandung zat aditif saat ini terus berkembang sehingga masyarakat tergiur, apalagi dengan harga skincare itu yang murah. Selanjutnya yaitu skincare yang berbahaya itu tidak ada yang berlogo BPOM. Jika digunakan secara kurangnya dan serta kurang pengetahuannya masyarakat tentang skincare, itu akan bisa menyebabkan penyakit-penyakit kulit atau bahkan yang berbahaya itu ialah kanker kulit. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Saya di sini membahas dua rumusan, yaitu yang pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam peredaran skincare abal-abal. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan konsumen masih menggunakan skincare abal-abal. Tujuan penelitian saya ini untuk mengetahui tinjauan hukum tentang skincare abal-abal dan faktor penyebabnya masyarakat masih menggunakan skincare tersebut. Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk upaya menambah ilmu, wawasan, pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya bahayanya menggunakan skincare abal-abal. Yang kedua, secara praktis diharapkan sebagai bacaan bagi peneliti ilmu hukum atau bagi pembaca pada umumnya sehingga dapat diambil langsung manfaat serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penggunaan skincare abal-abal. Yang ketiga yaitu kajian pustaka. Untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian yang penulis lakukan, maka untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengkaji beberapa hasil dari penelitian terdahulu seperti yang pertama skripsi dari Ikhlimatul Anissa yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang mengandung zat aditif. Yang kedua yaitu skripsi dari Siti Maimuzayana yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia, Dusun Bulu, Desa Candi Mulyo, Drapon. Yang ketiga yaitu skripsi dari Arti yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Metode penelitian
metode yang selanjutnya ialah metode penelitian. Adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, analisis, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Jenis penelitian dan sifat penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu mencari informasi dari kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Sifatnya yaitu deskriptif. Suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin suatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok. Dan yang menjadi data dan sumber data yaitu fokus pada persoalan tinjauan hukum lisan tentang tinjauan hukum dan undang-undang mengenai skincare abal-abal. Yang ada beberapa data, yaitu yang pertama data primer. Sumber datanya yaitu langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang utama yaitu dari berita acara di internet, buku, dan acara lainnya. Yang kedua tentang data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Di sini peneliti menggunakan data sebagai pendukung berhubungan dengan penelitian yang data yang telah diteliti. Yaitu yang kedua menggunakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu observasi, terus dokumentasi, ada lagi tentang metode wawancara yang ketiga itu metode pengolahan data dan metode analisis data. Metode pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam data-data tersebut. Yang kedua yaitu metode analisis data. Setelah data terhimpun, penelitian selanjutnya dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau orang-orang yang dapat dimengerti. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu 1. Pengertian pelindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan konsumen ini terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Menyebutkan hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat menyatakan segala upaya ini adalah diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Yaitu yang kedua yaitu asas hukum perlindungan konsumen. Asas dalam hukum perlindungan konsumen dapat dalam pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, yaitu perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Terus ada 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu asas manfaat,
asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Yang terakhir adalah asas kepastian hukum. Yang dimaksudkan ini agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan keadilan dalam menyelenggarakan pelindungan konsumen. Yang ketiga yaitu tujuan pelindungan konsumen pada pasal 3 UU nomor 899 tentang pelindungan konsumen. Pelindungan konsumen itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua itu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi secara akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap jujur yang bertanggung jawab dalam berusaha. Yang F yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa. Selanjutnya itu faktor penyebab. Apa sih faktor penyebabnya? Masyarakat itu masih menggunakan dan banyak sekali di sini beredar. Itu apa sih penyebabnya? Ya di sini saya akan menjelaskan juga. Peredaran kemas ilegal saat ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan menjadikan para pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produk-produk yang berbahaya. Ada faktor yang membuat peredaran produk kosmetik yang berbahaya mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini, yaitu antara kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik online, terus pola pikir masyarakat pada hasil instan. Ya di sini masyarakat itu umumnya cewek-cewek itu nggak mau menunggu lama untuk memiliki kulit yang putih. Dia itu membeli yang hasilnya instan. Biasanya 1 minggu itu sudah kelihatan putih, sudah kelihatan bersih. Padahal terkadang skincare yang seperti itu malah membuat kulit wajah kita itu rusak. Dan dia itu semakin berkembangnya zaman, wanita itu dituntut dengan harus mempunyai kulit yang seperti ini itu. Padahal dia tidak tahu dan dia itu tidak memperdulikan bahwa barang yang dipakai itu adalah barang yang berbahaya. Dan terkadang ada skincare apel-apel itu banyak yang mengandung merkuri atau raksa hidrarium, yaitu unsur kimia yang banyak digunakan sebagai bahan amalgam gigi, termometer, barometer, dan peralatan ilmiah lainnya. Walaupun penggunaannya untuk bahan pengisi termometer dan telah digantikan oleh termometer alkohol digital atau termistor dengan asas kesehatan dan keamanan karena sifat toksis yang dimilikinya. Dalam kosmetik merkuri biasanya banyak terdapat dalam krim pemutih wajah dengan hasil yang instan, namun sangat berbahaya bagi konsumen yang menggunakan kosmetik dengan kandungan merkuri di dalamnya. Merkuri ini dapat menyebabkan keracunan kronis dapat terjadi kontak dengan kulit, makanan, minuman, dan pernapasan. Toksisitas kronis berupa gangguan sistem pencernaan dan sistem sel atau gingivitis, akumulasi Hg dalam tubuh dapat menyebabkan tremor, Parkinson, gangguan lensa mata berwarna abu-abu, serta anemia ringan. Kalau ini dan merkuri ini tidak boleh digunakan oleh wanita hamil. Karena bisa menyebabkan kerusakan pada otak janin sehingga mengakibatkan kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Yang selanjutnya ada kandungan hidrokinon. Apa sih hidrokinon itu? Hidrokinon adalah senyawa kimia yang bila digunakan pada produk kosmetik bersifat sebagai pemutih atau pencerah kulit. Efek sampingnya apa? Efek samping yang disebabkan oleh hidrokinon yaitu iritasi kulit,
kulit menjadi merah, dan ada rasa terbakar. Efek ini terjadi segera setelah pemakaian hidrokinon, yaitu konsentrasi tinggi di atas 4%, sedangkan pemakaian hidrokinon di bawah 2% dalam waktu lama secara terus-menerus dapat terjadi leukemia kontak atau diskolarasi asam kulit. Yang selanjutnya yaitu asam retinoat. Asam retinoat adalah turunan dari vitamin A yang sering disebut dengan tretinoin yang digunakan dalam terapi jerawat. Bahaya penggunaan asam retinoat adalah menimbulkan iritasi kulit bersifat karsinogenik dan teratogenik. Yang selanjutnya itu adalah rhodamin B, yaitu pewarna sintetis yang dilarang yang digunakan sebagai bahan tambahan kosmetik. Menurut peraturan Kepala BPOM nomor tahun 2011 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika adalah rhodamin B. Paparan ini jangka pendeknya yaitu kulit dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Penggunaan rhodamin B ini juga dapat mengakibatkan efek sistemik dan bersifat mutagenik. Yang selanjutnya yaitu sistem pembahasan. Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi 5 bab pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri dari subbab yang sebagai perinciannya. Adapun sistematika yang digunakan dalam penyelesaian penelitian adalah bab 1 yaitu pendahuluan, yang berisi mengenai pendahuluan sebagai gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran keseluruhan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yaitu ada latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang selanjutnya bab 2 tinjauan hukum Islam. Bab ini akan berisi tentang teoritis penelitian sebagai landasan teori Islam yang digunakan menganalisa permasalahan. Pada bab 2 ini diungkapkan tinjauan hukum Islam yang diantara membahas tentang pengertian hukum, perlindungan, asas-asas, faktor penyebab. Yang selanjutnya yaitu bab 3 praktik pelindungan terhadap konsumen. Bab ini akan berisi tentang penyajian data sebagai hasil penelitian yang berupa data lapangan yang dicakup di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu bab 4 analisis terhadap tinjauan hukum Islam dan undang-undang pelindungan konsumen. Bab ini akan menganalisa rumusan masalah yang ada pada bab 3. Dianalisa dengan isi pada bab 2 yang berisi tentang hukum pelindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku konsumen. Yang selanjutnya itu bab 4 penutup. Bab ini akan berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Itu disertai dengan saran-saran yang relevan dan pembahasan. Ya. Sekian penjelasan mengenai proposal saya tentang tinjauan hukum Islam dan hukum perundang-undangan mengenai skincare abal-abal. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.